Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahnya ya. Hari ini kita lanjutkan kuliah kita yang ketiga, yang terpotong hari minggu lalu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu untuk materi kita. Ini adalah hari ini sebetulnya melanjutkan materi yang terpotong minggu lalu. Di minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita bicara national income itu bisa dibentuk dengan beberapa cara dan juga bisa digunakan untuk beberapa tujuan ya. Jadi eh, inti dari materi perkuliahan ketiga ini adalah kita akan mempelajari apa yang membentuk output. Output itu adalah produksi dari perekonomian. Sebentar. Membentuk output perekonomian, kemudian bagaimana harga dari faktor produksi itu ditentukan, lalu bagaimana total pendapatan, income itu pendapatan, total pendapatan itu didistribusikan, kemudian apa yang menentukan permintaan barang dan jasa. Lalu bagaimana keseimbangan di pasar barang itu dicapai. Jadi kalau nanti ketika kita bicara tentang equilibrium atau keseimbangan di kuliah pertama saya sudah sampaikan bahwa ketika kita membahas perilaku ekonomi makro itu sebetulnya konteksnya bagaimana kita mengelola rumah tangga, gitu, kira-kira seperti itu dalam konteks negara. Maka di dalamnya itu tetap akan ada interaksi supply dan demand. Tapi dalam konteks ekonomi makro, supply dan demand yang dibahas itu adalah supply dan demand di rumah tangga. Ini adalah outline-nya. Kita akan mempelajari ekonomi tertutup. Minggu lalu juga sudah saya sampaikan apa beda antara perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup itu artinya sistem ekonomi suatu negara yang belum ada interaksi dengan luar negeri. Jadi belum ada ekspor dan impor. Itu kalau close ekonomi. Tetapi kalau kita bicara ekonomi, open ekonomi, itu adalah sistem perekonomian di mana negara tersebut sudah berinteraksi dengan pasar luar negeri. Artinya, kalau dia berinteraksi dengan pasar luar negeri, berarti sudah ada interaksi antara ekspor dan impor. Nah, selisih antara ekspor dan impor ini disebut dengan net ekspor, ya. Jadi, kalau kita bicara open economy, maka pendapatan nasional itu adalah C plus I plus G plus net ekspor. Net ekspor sendiri adalah selisih antara ekspor dikurang impor. Kita mengharapkan negara kita itu ekspornya lebih besar daripada impor. Kalau ekspor lebih besar dari impor berarti lebih banyak uang dari luar negeri yang masuk ke kita dibandingkan dengan uang dari kita yang eh, keluar negara lain. Ya, jadi itu yang intinya. Kemudian ketika kita mempelajari ekonomi makro, kita tidak bisa langsung bicara open ekonomi. Kita harus bicara dulu close ekonomi dulu. Nanti kalau kita sudah paham dengan close ekonomi, baru kita akan belajar tentang open ekonomi. Jadi penjelasan mulai kuliah ketiga dan seterusnya itu akan disampaikan berurutan sehingga nanti kita akan sampai ke eh, open ekonomi. Nah, ketika kita bicara close ekonomi, di kurva yang tadi ya di sini kan saya sudah sampaikan nih bahwa sebetulnya kita ketika mengelola ekonomi sebuah negara itu sama dengan kita membahas ekonomi rumah tangga, kira-kira gitu. Artinya akan ada supply dan akan ada demand dan akan ada equilibrium di mana supply sama demand-nya ketemu. Nah, maka ketika kita bicara close ekonomi, ada sisi supply. Supply itu apa? Supply itu bagaimana barang-barang dan jasa itu diproduksi. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana barang-barang dan jasa yang ada dalam satu perekonomian itu diproduksi.
Nah, yang menentukan faktor produksinya itu apa? Nanti ada supply-nya, ada demand-nya, ada harganya. Jadi produsen di satu negara itu akan memproduksi barang dengan mempertimbangkan jumlah penawaran yang sudah ada, jumlah konsumen yang mau beli barangnya, dan price ini adalah harganya. Ya, itu supaya kemudian kita juga harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi produksinya apa. Jadi dari sisi supply kita harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi produksinya apa. Ini kurva supply-nya. Lalu kita juga tadi kalau seandainya saya jelaskan tentang kurva supply dan demand, yang ini adalah supply side-nya, maka demand side-nya juga perlu kita bahas. Karena kalau kita tidak bahas si demand side-nya, maka kita tidak akan pernah ketemu dengan titik tengah yang titik equilibrium. Ya, nah, permintaan konsumen di satu negara itu ditentukan oleh konsumsinya, konsumsi konsumennya, investasi dan pengeluaran pemerintah. C ini adalah konsumsi, I ini adalah investasi, dan G ini adalah government expenditure atau government spending. Ada beberapa, atau bahasa Indonesianya pengeluaran pemerintah. Yang ini government expenditure, expenditure pengeluaran ya, atau government spending, atau bahasa Indonesianya, kalau buku teks bahasa Indonesia menyebutnya dengan pengeluaran pemerintah. Saya ulang, jadi kalau dari supply side, maka akan ada pertimbangan terhadap supply-nya sendiri, konsumen yang mau beli, serta harga. Tetapi dari sisi demand, yang akan menentukan itu adalah C plus I dan plus G-nya. Ini untuk close ekonomi. Kita belum bicara tentang ekspor dan impor. Lalu setelahnya kalau kita sudah supply sudah, demand sudah, maka kita akan bicara equilibrium. Apa itu equilibrium? Equilibrium itu adalah keseimbangan di pasar barang. Jadi good market ini adalah, kalau bahasa Indonesianya itu adalah pasar barang. Good market. Nanti di asistensi yang kedua kita akan mempelajari jenis-jenis pasar ya. Jadi ada salah satunya adalah pasar barang atau good market dan juga pasar uang. Kita mulai yang pertama, permintaan atas barang dan jasa. Tadi sudah disampaikan di depan. Yang menentukan demand itu adalah C, I, dan G. Konsumsi, investasi, dan government expenditure. Jadi ada C plus I dan plus G. G itu adalah government demand atau government spending, spending ya, spending pengeluaran kalau bahasa Inggrisnya, atau government expenditure. Itu adalah komponen dari eh, eh, demand. Dan lihat di close economy no and X. Tidak ada ekspor dan impor. Jadi di dalam ekonomi tertutup, dalam sistem ekonomi tertutup, kita belum membahas peran dari transaksi dengan luar negeri, dalam hal ini ekspor dan impor. Lalu C itu apa? Nah, C itu apa? Ketika kita mempelajari konsumsi barang, maka di pertemuan kedua itu kita bicara tentang disposable income. Disposable income itu adalah atau diperoleh dari pendapatan nasional Y dikurang dengan pajak. Ya, jadi disposable income DY itu adalah Y pendapatan nasional dikurang dengan pajak. Itulah disposable income. Nah, disposable income itulah besaran dari si konsumsi. Saya hapus dulu ya biar nggak ya. Jadi, disposable income itu dipengaruhi, konsumsi itu adalah fungsi dari pendapatan dikurang dengan pajak. Artinya apa? Kalau selisih yang ini naik, maka konsumsinya naik. Atau dengan kata lain, jika disposable Y-nya naik, maka konsumsinya naik. Oke.
Sekarang saya tanya, kalau T-nya yang naik, konsumsinya bagaimana? Coba Diki Rahmat Deni. Diki, kalau lihat ini, kalau sekarang yang saya naikkan itu T. Konsumsi bagaimana? Kalau pajak naik, konsumsi? Kalau T-nya naik, Bu ya. Mm-mm, mm-mm. Kalau kita itu kalau pajak naik, konsumsi kita bagaimana? Keinginan kita untuk beli barang naik atau turun jumlah barang yang kita beli? Berkurang, Bu. Berkurang. Jadi logika aja yang kita pakai sehari-hari. Kalau pajak naik, pasti konsumen akan mengurangi konsumsi. Tapi kalau disposable-nya naik, berarti konsumsinya naik. Kalau pendapatannya naik, maka C-nya juga naik. Ya, bisa ikutin nggak sampai sini? Bisa? Nah, maka ketika kita bicara konsumsi, ya, muncullah istilah, ini saya hapus dulu, biar nggak ketutup, yang namanya marginal propensity to consume. Artinya, tadi ketika kita bahas, sebetulnya konsumsi C itu bisa berubah. Ya enggak? Apa yang menyebabkan C itu berubah? Coba Revalia Saputri. Reva, silakan Reva. Reva, apa yang menyebabkan C berubah setelah kita bahas yang 2 poin pertama ini? Apa, Reva? Yang menyebabkan konsumsi kita berubah itu? Apa? Konsumsinya berubah. Ah, ini ya. Delta C itu menunjukkan notasi untuk perubahan konsumsi. Apa yang menyebabkan konsumsinya berubah? Revalia Saputri, silakan Reva. Apa yang menyebabkan konsumsinya berubah? Silakan Reva. Nadia Lutfia, coba Nadia. Duh, Izin Bu, kalau ya, konsumsi itu berubah tergantung misalnya kenaikan pendapatan. Misalnya kalau pendapatan kita bertambah banyak, otomatis juga konsumsi akan lebih banyak. oke. Kalau pajak juga lebih banyak, misalnya pajaknya meningkat, konsumsi pasti akan kita batasi kan Bu, mengingat Ya, oke. Oke, betul ya. Reva. Jadi kalau pendapatan naik, otomatis disposable income kita naik. Disposable kita income naik, maka konsumsinya naik. Kalau terjadi perubahan teks, teksnya naik, maka disposable, ini Y ya, disposable pendapatan kita turun. Kalau pendapatan disposable kita turun, maka konsumsi kita turun. Bisa ikutin nggak sampai sini? Ini Y ya. Saya ulang. Nah, perubahan pendapatan, salah, perubahan konsumsi yang kanan ini kan perubahan konsumsi nih yang ini. Itu kan terjadi karena perubahan pendapatannya sama perubahan pajak. Nah, perubahan konsumsi ini karena berbagai faktor tadi ya yang akhirnya mempengaruhi disposable income, perubahan konsumsi yang terjadi karena perubahan disposable income itu disebut dengan marginal propensity to consume. Jadi, marginal propensity to consume itu adalah perubahan C atau perubahan konsumsi ketika pendapatan disposable-nya meningkat atau turun justru sebesar satu satuan. Bisa $1, Rp1, satu satuan ya. Bisa ikutin sampai sini. Jadi, saya ulang, ketika kita bicara konsumsi, kemudian faktor pembentuk konsumsinya itu berubah, ya, maka akan terjadi perubahan konsumsi. Perubahan konsumsi karena perubahan disposable income itu disebut dengan marginal propensity to consume, MPC. Ya, fungsi konsumsi ini adalah fungsi konsumsi. Jadi ini adalah pendapatan disposable ya, Y dikurang YT itu kan Y di pendapatan dikurang pajak itu adalah pendapatan disposal. Ini konsumsi. Artinya apa?
Kalau pendapatan disposal naik, maka konsumsi naik. Tadi kan seperti itu ya kita ya. Maka kurvanya sudutnya positif. Ini kurvanya positif nih sudutnya. Ini kurvanya positif sudutnya. Di mana C itu adalah fungsi dari Y dikurang T. Apa yang bisa kita baca? Kalau misalnya pendapatan disposalnya 10, konsumsinya 2. Kalau pendapatan disposalnya naik jadi 20, konsumsinya naik jadi 3. Kalau pendapatan disposalnya jadi 50, maka konsumsinya jadi 5. Artinya apa? Kalau pendapatan disposal naik, maka konsumsi juga naik. Lanjut ya. Oke, nah ini kira-kira, nah slope atau kemiringan dari fungsi, ini kan fungsi konsumsi nih, ini kurva konsumsi. Slope dari kurva konsumsi inilah yang disebut dengan marginal propensity to consume. Kurva perubahan konsumsi. Jadi sudutnya ini nak, beta ya, sudutnya yang ini, itu adalah marginal propensity to consume. Jadi sudut dari kurva konsumsi itu adalah MPC. Sudut itu apa sih? Slope. Slope itu adalah kemiringan kurva. Ya, ini kemiringan kurvanya nih. Yang ini. MPC-nya. Yang ini. Ini MPC-nya. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke investasi. Investasi itu adalah fungsi dari tingkat bunga. Jadi, tingkat bunga itu adalah biaya dari kita pinjam. Opportunity cost dari menggunakan satu satuan pinjaman untuk membiayai investasi. Jadi, orang mau investasi, tadi kan Y, yang kedua itu adalah C plus I plus G. Nah, yang kedua kan adalah I. Kalau konsumsi tadi adalah fungsi dari pendapatan dikurang pajak. Ini kalau konsumsi. Kalau eh, 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 eh. Kalau investasi itu fungsi dari tingkat bunga, orang akan investasi yang jadi pertimbangannya adalah bunga. Apa yang jadi pertimbangan? Kalau tingkat bunga naik, maka investasi akan turun, ya. Jadi kalau tingkat bunga naik, investasi turun. Kenapa? Karena kalau tingkat bunga naik, orang akan milih nabung di bank daripada uangnya dia pakai untuk investasi. Jadi kalau tingkat bunga naik, maka investasi turun, tapi saving naik. Makanya dalam teori ekonomi dikatakan I itu akan sama, investasi itu akan sama dengan saving. Karena besaran yang diinvestasi itu akan sama dengan besaran yang di saving. Tinggal pilihannya mau investasi atau mau saving. Nah, yang menentukan kita investasi atau saving itu adalah R. R itu adalah tingkat bunga. Ya, kalau tingkat bunga naik, maka investasi turun. Tapi kalau tingkat bunga turun, maka investasinya bakal naik. Jadi seperti ini kira-kira. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Bisa ikutin? Lanjut. Inilah adalah fungsi investasi. Kalau tadi fungsi konsumsi itu kan sudutnya positif ya kalau konsumsi. Kenapa? Karena kalau pendapatan disposal naik, konsumsi naik. Tapi kalau investasi itu justru sudutnya negatif kalau investasi. Jadi investasi itu sudutnya negatif. Nih, negatif. Kenapa? Karena kalau ini tingkat bunga, lihat kalau tingkat bunganya 10%, investasinya 10 miliar. Tapi kalau tingkat bunganya 5%, ya, kalau tingkat bunga turun 5%, investasinya naik bisa sampai misalnya 10 miliar. Jadi tingkat bunga turun itu akan mengakibatkan investasi naik. Lanjut, ada yang mau tanya sampai sini? Sudah dua ya, kita sudah bicara C dan sudah bicara I.
Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, government spending atau government expenditure, G. Ya, G ini di luar transfer payment ya. Jadi misalnya ada asuransi pengangguran. Kalau di luar negeri kan orang-orang yang menganggur itu dibayar, tetap dapat gaji dari pemerintah. Kalau di kita enggak. Jadi ini analisisnya dikeluarkan dari transfer payment. Jadi asumsinya pengeluaran pemerintah dan total pajak itu adalah faktor eksternal. Jadi government itu adalah G pakai pakai garis di atas dan T pakai garis di atas itu sifatnya eksogenus. Kalau dia eksogenus itu artinya tidak ada faktor yang mempengaruhi government sama tax tadi. Jadi government dan tax ini tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga, tidak dipengaruhi oleh kalau tidak dipengaruhi oleh pendapatan, tetapi G dan T itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Makanya dia sifatnya eksogen. Ya. Nah, sekarang kita sudah dapat bahwa oh ternyata agregat demand kan kita membahas C plus I plus T itu dari sisi agregat demand kan tadi lihat di sini. Saya kembali lagi ke sini, coba lihat di sini tadi. Ketika saya bahas ini outline pembelajaran kita ada supply side ya dan ada demand side. Nah, demand side itu C plus I plus G. Maka dia sebetulnya C plus I plus C plus I plus G, C plus I plus G itu mengcreate agregat demand. Demand itu permintaan, agregat itu semua. Jadi ketika kita bahas ekonomi makro, kita tidak hanya bicara supply atau demand, tapi agregat supply dan agregat demand. Apa itu agregat demand? Agregat itu semua. Karena kan kalau kita bicara ekonomi makro, kita nggak bicara demand-nya cuma satu. Tapi semua demand yang ada di sebuah negara, maka dia agregat. Agregat itu artinya semuanya. Ya, supply juga sama. Kumpulan dari banyak sekali usahawan yang ada, maka dia disebut dengan agregat. Itu kalau kita bahas ekonomi makro. Lanjut, saya kembali ke yang tadi. Maka C plus I plus G itu adalah komponen untuk menghitung agregat demand. Agregat demand itu adalah C, konsumsi fungsi dari Y sama T, dan ditambah dengan I, fungsi dari I itu adalah fungsi tingkat bunga, ditambah dengan government expenditure. Agregat supply apa? Agregat supply itu adalah bagaimana semua usaha-usaha yang ada di sebuah negara itu berkumpul untuk menghasilkan produksi. Kalau pengusaha menghasilkan produksi, maka Y ini adalah produksi ya atau pendapatan nasional. Produksi itu kan kalau diuangkan dia jadi pendapatan nasional ya. Maka ini kan sebetulnya depannya juga ada Y nih. Y ya. Maka ini Y ini adalah pendapatan dari sisi demand, ini adalah agregat supply-nya. Y itu adalah ketika konsumen mau memproduksi sesuatu, Y itu adalah fungsi dari faktor input yang dipunyai oleh perusahaan. Ya, saya ulang. Jadi kalau agregat demand dia ditentukan oleh C plus I plus G. Tetapi kalau supply, tingkat pendapatannya, produksinya itu adalah fungsi dari input yang dipunyai oleh perusahaan. Karena kita belajar di level dasar, kita asumsikan input yang dipunyai oleh perusahaan itu cuma dua. Yang pertama adalah labor, L ini labor, yang K ini adalah capital. Jadi tenaga kerja capital itu diasumsikan sebagai mesin. Jadi faktor yang mempengaruhi penawaran agregat itu ada dua. Yang pertama adalah mesin, yang kedua adalah tenaga kerja. Bisa ikuti sampai sini? Bisa? Equilibriumnya seperti apa? Kan tadi kita pengennya dia ketemu ya. Kalau kita sudah bicara, maka kita tidak lagi ditulisnya S sama D aja, tapi agregat supply dan agregat demand.
Maka agregat supply sama demand ini kalau ketemu juga akan meng-create equilibrium atau keseimbangan. Tentu keseimbangan itu akan tercapai jika agregat supply sama dengan agregat demand. Ya enggak? Agregat demand kan ini tadi ya. C adalah fungsi dari pendapatan sama pajak ditambah I adalah fungsi dari R ditambah G sama dengan agregat supply-nya yang ini kan? Sama dengan Y rata-rata. Dengan kata lain, jumlah yang diminta itu harus sama dengan jumlah yang dikonsumsi. Sampai sini, ada yang mau tanya? Lanjut? Nah ya, jadi bisa kita lihat, Ibu hapus dulu supaya enak. Ada keterangannya. Ini hapus. Coba lihat, ketika kita bicara agregat supply dan demand, yang ini equilibrium, penentunya jadinya apa ketika kita bicara, di sini ya gambarnya. Agregat supply dan agregat demand, maka the real interest rate adjust the equate kesamaan antara demand dan supply. Artinya apa? Yang menentukan equilibrium itu nanti adalah tingkat bunga R-nya. Ya. Permintaan, kita lihat lagi permintaan untuk investasi. Investasi itu biasanya dipakai dengan cara perusahaan meminjam finance spending ya dari bank untuk misalnya nih untuk tanaman dan peralatan, untuk bangun gedung. Konsumen juga bisa pinjam gitu dari bank, borrow untuk beli rumah baru. Itu adalah bagian dari investasi. Tadi sudah disampaikan bahwa investasi itu akan berhubungan negatif dengan tingkat bunga. Dengan kata lain, harga investasi itu adalah R. Jadi R itu adalah harga dari investasi. Jadi R adalah harga dari investasi. Nah, ini tadi ya, ini sudah kita bahas. Kurvanya sama, karena biasanya investasi itu berkaitan dengan pinjaman, maka kegiatan investasi itu juga nanti dia negatif juga sama kayak tadi. Saving bagaimana? Tadi saya sampaikan bahwa kalau orang keputusan untuk uang itu dipakai untuk dua hal, I sama dengan S. Dua-duanya pertimbangannya adalah tingkat bunga. Ya, maka ketika kita bicara saving, tadi kan sebetulnya kita asumsikan bahwa Y konsumsi itu adalah Y dikurang T, ya. C pendapatan dikurang dengan pajak itu adalah konsumsi. Tetapi ketika di dalam rumah tangga itu dia punya saving, maka sebetulnya tidak semua dari ini kan pendapatan disposal ya. Y kurang T itu kan pendapatan disposal. Sebetulnya tidak semua dipakai untuk konsumsi, tapi dipakai juga untuk saving. Jadi konsumsi disposal ini sebetulnya di dalam rumah tangga dipakai untuk dua hal. Untuk konsumsi, sisanya dipakai untuk saving. Ya. Kemudian kalau di tingkat public saving, di tingkat masyarakat gitu ya, maka saving itu adalah pajak dikurang dengan pengeluaran pemerintah. Jadi kalau di konteks pemerintah, pemerintah itu kan punya pengeluaran ya. Jadi pengeluaran pemerintah itu sebetulnya government expenditure itu sebetulnya adalah sama dengan pajak. Kira-kira gitu. Jadi karena itu ada yang bilang bahwa semua belanja pemerintah itu dapatnya dari pajak.
Tetapi tidak semua uang pajak itu dipakai untuk saving. Ketika kita sudah memahami konsep saving, sebetulnya pajak itu dipakai pemerintah untuk government expenditure ditambah dengan S. Maka ini yang untuk public saving yang ini nah ya, ini yang ini yang ini. Maka S-nya, savingnya adalah pajak dikurang government expenditure. Jadi di konteks pemerintah, pemerintah itu membiayai pembangunan, membiayai pengeluaran pemerintah itu semua sebetulnya dari pajak. Ya, tapi kalau misalnya ada sisa, sisanya dia saving. Makanya pajak itu adalah G plus S atau saving kalau dalam konteks pemerintah itu adalah pajak dikurang dengan government expenditure. Maka saving nasional itu bagaimana rumusnya? Saving nasional itu berarti saving rumah tangga, private saving ditambah dengan saving dari pemerintah atau publik itu adalah C dikurang T dikurang Y dikurang P dikurang C ditambah dengan T dikurang G. Yang ini asalnya dari sini tadi, yang ini asalnya dari sini. Maka ini kita coret kan? Maka sisanya S itu adalah pendapatan dikurang dengan konsumsi, dikurang dengan government expenditure. Atau sebetulnya kan di antara rumus ini kita tahunya kan Y, C plus I plus G kan. Yang hilang dari rumus ini kan I-nya ya enggak? Dari rumus ini. Maka itulah C sama dengan I jadinya dengan investasi. Makanya saving itu sama dengan investasi. Ya, jadi besaran yang tidak ditabung itu biasanya akan digunakan untuk investasi. Ya, atau besaran yang tidak diinvestasikan biasanya akan digunakan untuk saving. Nah, ketika kita bicara sesuatu dalam konteks ekonomi makro itu akan menggunakan tanda ini, dia bacanya delta. Ini nah delta ya bacanya. Dalam ekonomi makro kalau kita menulis delta itu artinya perubahan. Ya, maka contoh nih, jika terjadi perubahan labor, terjadi perubahan tenaga kerja sebesar 1, dan capital tidak mengalami perubahan, maka perubahan pendapatan nasional itu terjadi karena perubahan marginal produk dari tenaga kerja. Saya ulang, jika perubahan labor atau tenaga kerja sebesar 1 dan tidak terjadi perubahan capital karena di sini capitalnya 0, maka perubahan pendapatan nasional itu terjadi karena perubahan produk marginal dari tenaga kerja. Jadi MPL ini adalah marginal product of labor. MPL itu adalah marginal product of labor. Labor, tenaga kerja ya. Marginal product of labor. Atau dengan kata lain, jika tidak ada perubahan kapital, maka perubahan MPL, ya, jadi MPL ini marginal product of labor, itu rumusnya adalah perubahan L karena perubahan Y karena perubahan L. Ingat, delta yang segitiga itu bacanya delta dan artinya perubahan. Saya ulang, maka kalau tidak terjadi perubahan K, maka perubahan marginal product of labor itu adalah perubahan pendapatan nasional karena perubahan L. Saya ingetin ya tadi ketika kita bicara supply, agregat supply itu mengatakan bahwa Y itu adalah fungsi dari input capital mesin dan tenaga kerja. Nah, sekarang kita mau bahas perubahan dari capital sama tenaga kerja. Perubahan dari capital dan tenaga kerja itu nanti akan mempengaruhi pendapatan pengusaha dari sisi supply. Nah, perubahan K
itu nanti disebut dengan marginal product of capital. Kalau L-nya yang berubah, maka marginal product of labor. Oke, ada lagi nggak? Maka perubahan Y, kalau perubahan disposable income berarti perubahan Y-nya dikurang dengan perubahan pajak ya kalau disposable income. Perubahan C berarti kan MPC itu adalah delta Y dikali dengan dikurang dengan delta T. Untuk konsumsi ya. Kalau yang ini kan untuk supply, ini untuk sisi demand-nya tadi. Nah, sekarang kita coba hitung. Calculate perubahan di saving. Lihat MPC. MPC itu adalah marginal product of consumption. Itu 0,8. MPL itu marginal product of labor 20. Diasumsikan. For each of the following, hitunglah agregat supply. Misalnya diketahui perubahan, hitunglah, mohon maaf ya, perubahan supply, perubahan pengeluaran pemerintah adalah 100, perubahan pajaknya 100, maka perubahan Y-nya 100, perubahan L-nya 10. Maka tadi kan kita punya rumus bahwa S itu adalah Y dikurang C dikurang G kan di depan. Maka kalau dikasih perubahan berarti semua ada perubahan. Balikin ke rumusnya, maka delta Y dikurang dengan MPC-nya dikali dengan delta Y dikurang delta delta T dikurang dengan delta G. Ini tadi dari marginal propensity to consume-nya. Maka 0,2 kali delta Y, 0,8 kali delta T dikurang 0,3. Kita masukin tadi kita punya asumsi. Maka delta S-nya 100 ya, min 100. Delta S 0,8 kali 100 adalah 80. Delta S 0,2 kali 100 sama dengan 20. Maka delta Y itu adalah MPL, marginal propensity to labor, dikali delta L, MPL-nya tadi 20, dikali perubahan labornya 10, maka dapatnya 200. Delta S sama dengan 0,2, tadi yang di depannya 0,2, dikali perubahan Y juga dari depan, 0,2 kali 200 sama dengan 40. Nah, budget surplus dan defisit. Tadi saya sampaikan ketika kita bicara G, ketika kita bicara pengeluaran pemerintah itu semua diasumsikan kalau kita tidak punya pinjaman dari luar, tidak ada hibah dari luar negeri, itu semua pengeluaran pemerintah akan dibiayai oleh pajak. Maka G itu seharusnya sama dengan T. Maka berarti imbang. Apa yang terjadi kalau pajaknya lebih besar daripada pengeluaran? Berarti ada surplus kan? Makanya tadi kita bisa saving. Jadi kalau pajak lebih besar dari pengeluaran, berarti penerimaan pemerintah itu lebih besar daripada pengeluarannya. Maka sisanya bisa dia saving. Makanya tadi S public itu sama dengan S sama dengan T dikurang G. Tapi ada kondisi yang kedua, di mana pengeluarannya lebih besar dari pajak, berarti defisit. Dalam kondisi ini kita nggak bisa saving. Dalam kondisi seperti inilah, maka pemerintah memerlukan loan, pinjaman, memerlukan hibah, dan dalam konteks defisit biasanya pemerintah akan melakukan serangkaian kebijakan yang terkait dengan open economy. Minjem dari luar supaya anggarannya tidak defisit. Kalau dia sama, berarti balance budget. Maka nggak ada saving. Ya. Saat ini yang terjadi di negara kita yang ini. Bahwa pajak itu lebih kecil dari government spending, sehingga memang pembiayaan pemerintah itu perlu kita tutupi dengan mendapatkan pinjaman dari luar negeri,
dan juga hibah dari luar negeri. Jadi tidak semuanya dalam bentuk pinjaman ya, ada yang dalam bentuk hibah. Oke, karena itu kalau kita bicara saving suatu negara, tadi kan ketika di awal saya sampaikan bahwa saving itu selalu reaksinya positif, ini tingkat bunga, ini saving, ini adalah kurva saving fungsi dari R. Ya nggak? Di depan tadi. Kalau tingkat bunga naik, saving naik. Di depan tadi ingat nggak saya sampaikan? Tetapi kalau dia investasi, dia reaksinya negatif terhadap tingkat bunga. Tetapi kalau kita bicara savingnya pemerintah, maka kalau ini savingnya publik ya, kalau ini savingnya publik. Jadi kita, misalnya saya pengusaha nih, saya mau nabung atau mau pilihan saya untuk nabung atau investasi itu akan sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga. Tetapi kalau saya pemerintah, maka saving pemerintah itu tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Makanya di sini ditulis national saving does not depend on R. Jadi kalau pemerintah savingnya tidak tergantung tingkat bunga, tapi tergantung pada ini tadi. Tergantung dari ini tadi. Ada sisa nggak antara tax, pajak, dengan government expenditure? Kalau dia ada sisa, berarti dia saving. Kalau udah ada sisa, berarti dia tidak saving. Kalau yang ini berarti kan tidak bisa saving. Kalau yang ini juga tidak bisa saving. Jadi kalau dalam konteks pemerintah, saving itu tergantung pada T dan G-nya. Tidak tergantung pada tingkat bunga. Karena itu kalau kita bicara kurva saving pemerintah, ini kurva saving pemerintah, ya kurva saving dan investasi pemerintah, itu tidak bereaksi terhadap tingkat bunga. Ya, kurva saving pemerintah itu tergantung pada interaksi antara C sama T dan Y-nya. Ya, ini ya, jadi kurva saving-nya itu tidak bereaksi, tapi R-nya tetap bereaksi terhadap tingkat bunga, sehingga equilibrium-nya di sini. Ini kalau untuk publik, jadi untuk pengeluaran pemerintah. Beda dengan yang tadi. Oke, ini ini sudah tadi discretion mastering model. To master a model may be sure to know which of. Nah, kita juga harus tahu untuk lebih memahami model pendapatan nasional itu mana yang endogen, mana yang eksogen. Tadi sudah disampaikan kalau G dan T itu adalah eksogen, sementara C kemudian I itu adalah endogen. Kenapa endogen? Karena dia bisa dipengaruhi oleh tingkat bunga, sementara eksogen itu nggak bisa dipengaruhi. Dia hanya bisa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Itu eksogen. Ini sudah kita bahas semua perilakunya. Apa yang mempengaruhi shift itu pergeseran kurva saving. Ya, tadi kita punya dua kurva saving ya, untuk public dan untuk private. Kurva saving untuk public itu seperti ini. Ini untuk public, ini kurva saving untuk public. Dia bereaksi terhadap tingkat bunga. Ini adalah salah. Untuk saving, dia tidak bereaksi terhadap tingkat bunga. Terbalik. Ini untuk umum public ya. Jadi S itu tidak bereaksi terhadap R. Tetapi ini adalah private. Nah, ini saving dipengaruhi oleh tingkat bunga. Maka kita harus paham, kalau kita ada di private saving, yang bisa kita lakukan untuk menggeser kurva saving itu ya perubahan tingkat bunga. Tetapi kalau kita di public saving, yang bisa menggeser saving itu adalah pajak dan government expenditure.
Bisa gesernya juga geser ke kanan, ke kiri kalau pajaknya naik, atau bisa geser ke kanan. Kalau yang ini bisa geser ke kiri, sama bisa geser ke atas, bisa geser ke bawah gesernya. Penyebabnya ini perubahan G dan T, kalau ini bisa preferensi, bisa pajak, atau bisa juga tingkat bunga yang menggeser. Bisa ikuti sampai sini? Oke. Reagan's policy, ini mungkin tahun 1980-an ada Reaganomics ya, waktu itu terkenal dalam ekonomi makro yang disebut dengan Reaganomics. Jadi waktu itu pengeluaran pemerintahnya lebih besar lebih besar positif, tetapi ada pemotongan pajak. Jadi pajaknya dikurangi, tapi pengeluaran pemerintahnya naik. Nah, ini kan berarti kan terjadi defisit ya di balance budgetnya terjadi defisit karena pengeluarannya positif, pajaknya justru tuh turun. Kedua policy mengurangi saving nasional. Akhirnya apa? Tadi kan rumusnya adalah S, itu adalah pendapatan nasional, dikurang dengan konsumsi, dikurang dengan G. Maka ketika G-nya tinggi, ya, G-nya tinggi otomatis saving-nya akan turun karena ini negatif. Ya kan? Jadi kalau government expenditure naik, maka dia akan mengurangi karena ini negatif kan nih. Ini negatif akan mengurangi saving publiknya. Nah nih, kalau G-nya naik, maka saving-nya tuh turun. Kalau pajaknya turun, konsumsi naik, maka saving-nya juga turun. Ada yang mau tanya? Nah, ini dampak dari Reagan defisit tadi ya. Akhirnya karena savingnya turun, kurva kurva saving publiknya geser ke kiri, geser ke S2. Investasinya tetap, kurva investasinya tetap yang ini, maka akibatnya investasinya turun dari I1 menjadi ya, investasinya turun dari I1 ke I2. Akibat tingkat bunganya naik. Jadi saya ulang, tadi kalau saving turun, maka kurva savingnya akan geser ke kiri. Penurunan saving itu terjadi karena peningkatan tingkat bunga. Akibatnya kalau tingkat bunga naik, savingnya geser ke kiri, maka investasinya akan turun ke kiri. Oke. Oke, apa sekarang kita lihat apa dampak dari insentif terhadap saving? Ini ya, ikut lupa-nya. Nah, ini tadi peningkatan tingkat bunga itu akan mengakibatkan investasi naik. Ya. Tetapi lihat ketika kita bicara public saving, ketika tingkat bunga naik, interest rate naik, ya, an increase in desired investmentnya naik ke kanan, maka apa yang terjadi dengan saving? Ternyata savingnya juga naik. Jadi kadang-kadang ada kebijakan pemerintah, but the equilibrium level of investment cannot increase because the supply of loanable funds in fixed. Oke, ya. Nah, ini juga memperlihatkan bagaimana perilaku saving itu juga dipengaruhi oleh, kalau di ekonomi mikro itu kan ada belajar tentang kurva yang elastis atau tidak. Jadi peningkatan atau perubahan dari investasi itu juga ditentukan oleh elastis atau tidaknya kurva investasi dan saving di suatu negara.
Ya, di mana di sini lihat R-nya naik, savingnya geser ke atas, investasinya geser ke atas, maka savingnya naik. Which allow E to increase. Tahun 2008 ada krisis ya, in the real world, firm have several option for raising fund they need for investment including borrow the bank. Jadi pada saat tahun 2008 ada krisis dan pada saat itu beberapa perusahaan meningkatkan pinjaman untuk investasi mereka dengan cara pinjam dari bank, menjual sertifikat surat berharga untuk para peminjam, kemudian sell share of stock, menjual kepemilikan kepemilikan investasi mereka. Kemudian dari sisi finansial sistemnya, bonds, ya, surat berharga dan stok pasar itu ada where saver, di mana para penabung directly provides funds to firm for investment. Kemudian ada financial intermediate seperti bank, asuransi, kemudian perusahaan-perusahaan keuangan lain di mana peminjam secara tidak langsung menyediakan dana untuk investasi perusahaan. Intermediate bank, lembaga-lembaga keuangan itu bisa menolong to help move funds to their most productive use. Jadi lembaga-lembaga keuangan tadi kan ketika penabung itu nyimpan uang di bank, kemudian bank itu bisa memilih investasi dari uang si penabung ini dipakai untuk yang mana. Kira-kira gitu intinya. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Ini adalah summary-nya ya, bahwa produksi itu ditentukan, produksi atau supply ditentukan oleh capital, modal, mesin, dan tenaga kerja, dan juga tingkat teknologi. Lalu perusahaan yang kompetitif akan menggunakan atau menyewa faktor produktif sampai pada kondisi di mana marginal produk itu sama dengan harga barang. Ya. Kemudian jika fungsi produksi berada dalam constant to scale, maka labor atau tenaga kerja dan capital itu sama dengan pendapatan. Yang kedua, dalam kondisi close ekonomi, maka akan digunakan untuk konsumsi, investasi, dan government spending. Tingkat bunga menyesuaikan kepada tergantung kepada permintaan dan penawaran. Barang dan jasa, loanable funds, tingkat bunga. A decrease in national saving, penurunan tingkat bunga, penurunan tabungan nasional itu akan menyebabkan tingkat bunga meningkat dan investasi turun. Peningkatan permintaan investasi dapat mendorong tingkat bunga meningkat, tetapi tidak mempengaruhi equilibrium investasi jika suplai pinjamannya tetap. Demikian materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini. Ada? Fiona, Rani, Sari, Simbolon. Ada yang mau ditanyakan, Fiona? Tidak ada, Bu. Oke. Ada yang mau tanya, silakan. Romizah Putri, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, Romizah. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Nanti rekaman perkuliahan hari ini akan saya share juga di ELE, sehingga bisa dibaca kembali. Nanti ada tugas juga ya yang akan dikerjakan terkait materi kuliah sebelumnya. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. End meeting ya, langsung ya.